Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada pernah henti dan putus-putusnya mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan di antara nikmat yang besar yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini adalah masih Allah titipkan kepada kita nikmat kehidupan, yang dengan kehidupan itu alhamdulillah masih bisa juga kita datang pada siang hari ini melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sampai kita ke rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah. Kita tentunya berdoa dan berharap kepada Allah semoga segenap ketaatan yang sudah kita kerjakan pada hari ini diterima sebagai amal saleh di sisinya dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat merangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak bersalawat kepada beliau dan dengan senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis pernah diceritakan oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sebuah berita besar yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa potongan hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Mas'ud? An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh fayu'mal bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyun aw sa'idun. Adapun yang merupakan terjemahan dari hadis yang kita sampaikan barusan adalah bahwa hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita dan beliau adalah as-shadiqul masduq, orang yang jujur lagi bisa dipercaya kata-katanya. Ketika Abdurrahman bin Mas'ud menyampaikan hadis ini, beliau mengawali ceritanya dengan menyebutkan kepada kita bersama bahwa yang menyampaikan berita ini adalah orang yang jujur lagi bisa dipercaya kata-katanya. Seolah-olah Abdurrahman bin Mas'ud ingin memberitahukan kepada kita kalau seandainya yang kalian dengar berikut ini merupakan berita yang besar, berita yang mungkin kalian sulit menerima dengan logika atau terasa oleh kalian ini berita luar biasa, maka percaya dan yakinlah bahwa yang menyampaikannya adalah orang yang jujur lagi bisa dipercaya kata-katanya. Apa yang beliau sampaikan ini mungkin barangkali tak bisa ditangkap oleh logika manusia, tak tertangkap oleh panca inderanya manusia, tetapi dia bisa ditangkap dengan sinyal-sinyal keimanan yang dimiliki oleh setiap mukmin. Nah, pertanyaannya
kemudian adalah siapakah Abdurrahman bin Mas'ud ini? Beliau merupakan salah satu di antara sahabat-sahabat terbaik yang senantiasa mendukung dakwahnya Rasul. Beliau termasuk di antara para sahabat yang mula-mula menerima agama Islam ini sebagai agama yang diyakini, bahkan menyampaikannya kepada penduduk Makkah ketika itu. Beliaulah orang yang dikatakan oleh Nabi bahwa suara beliau dalam membaca Al-Quran begitu indah, sampai-sampai Nabi ingin ketika sahabat Nabi membaca Al-Quran, beliau ingin langsung mendengarkannya. Itulah bacaan yang diperdengarkan oleh Abdullah bin Mas'ud itu sendiri. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan berita dari Nabi, dia sendiri merupakan salah seorang sahabat terbaik, dan Nabi sendiri adalah orang shadiqul masduq, orang yang jujur lagi terpercaya kata-katanya. Maka seolah-olah beliau ingin menyampaikan berita yang akan saya sampaikan berikut ini, kalau terasa begitu besar oleh kalian, yakinlah karena dia bersumber dari orang yang jujur lagi dipercaya. Apa berita itu sampai-sampai Abdurrahman bin Mas'ud memberikan perantara atau muqaddimah sedemikian rupa? Ternyata Nabi mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu ini sebagai manusia dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan ibunya, di dalam rahim ibunya 40 hari itu sebagai setetes air mani. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari menjadi setetes air mani, maka 40 hari berikutnya dia berubah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu 40 hari berikutnya dia pun menjadi segumpal daging. Jadi di sini Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang proses terjadinya penciptaan manusia, di mana 40 hari pertama berupa setetes air mani, 40 hari kedua berupa segumpal darah, dan 40 hari ketiga berupa segumpal daging. Setelah terjadi 3 proses tadi, 40 hari setetes air mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, fayursalu ilaihil malak. Maka kemudian dikirimkanlah malaikat kepada seonggok jasad yang akan menjadi manusia itu. Apa yang terjadi dengan diutusnya malaikat kepada calon manusia ini? Fayanfukhu fihi ruh. Ketika itu kemudian ditiupkanlah ruh kepada calon manusia yang akan lahir sebagai manusia ini. Fayu'mar bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkanlah malaikat yang disuruh untuk meniupkan ruh tadi untuk menuliskan 4 hal bagi calon manusia tersebut. Apa saja itu? Bikat birizkihi, untuk menetapkan bagaimana rezeki calon manusia ini ketika dia akan hidup. Bikat birizkihi wa ajalihi, kemudian sampai kapan ajalnya akan datang. Wa amalihi, bagaimana amal kehidupan ketika dia hidup sebagai manusia. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan kemudian menetapkan apakah orang tersebut menjadi orang yang bahagia ketika hidupnya atau justru menjadi orang yang celaka. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan selain dirinya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh akan mengerjakan perbuatan penduduk ahli surga, dalam hidupnya mengerjakan pekerjaan ahli surga, hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga tidak ada yang membatasi antara dirinya dengan surga kecuali hanya sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab, nanti ketetapan Allah lebih dahulu mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, dan karena ketetapan Allah telah lebih dahulu mendahuluinya, maka kemudian dia pun di akhir hayatnya mengerjakan perbuatan penduduk neraka, sehingga akhirnya dia memasuki neraka itu, padahal sepanjang hidupnya sudah mengerjakan perbuatan penduduk surga. Wa inna ahadakum, dilanjutkan oleh Nabi, ada pula salah seorang di antara kamu, la ya'malu bi amali ahli nar, sepanjang hidupnya mengerjakan perbuatan ahli neraka. Saking sudah banyaknya perbuatan ahli neraka yang dia kerjakan, tidak ada lagi yang membentang jarak
dirinya dengan neraka kecuali hanya sejengkal. Tapi apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah. Tapi ketetapan Allah lebih mendahuluinya, maka di akhir hayatnya orang yang melakukan perbuatan ahli neraka itu ternyata di akhir hayatnya dia mengerjakan perbuatan penduduk ahli surga, kemudian dia meninggal dunia, akhirnya dia diputuskan menjadi penduduk ahli surga. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencoba merangkum apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, di mana ternyata beliau menyampaikan tentang 3 perkara yang ketiga-tiganya boleh kita katakan perkara ghaib yang pada dasarnya tidak diketahui oleh manusia. Apa saja itu? Yang pertama, Nabi menceritakan tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Bagaimana proses manusia diciptakan? Seperti apa awal mulanya? Kalau kita merujuk kepada zaman di mana Nabi hidup, maka tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana kondisi janin ketika dalam perut ibunya. Tidak tahu orang berapa lama dia menjadi setetes air mani. Tidak tahu orang berapa lama dia berubah menjadi segumpal darah. Dan tidak tahu orang kemudian kapan dia berubah menjadi segumpal daging. Tapi Nabi ceritakan itu dengan sangat detail. Nabi ceritakan itu dengan penuh perhitungan yang sangat lengkap. Ketika itu mungkin orang sezaman tidak ada yang berbicara, bagaimana mungkin seorang Muhammad bisa mengetahui proses penciptaan manusia sementara dia tidak pernah membelah perut manusia, sementara dia tidak pernah melihat langsung dalam rahim seorang ibu. Berbeda mungkin zaman sekarang ibu dan bapak. Kalau kita perhatikan, orang sudah menemukan apa yang kita kenal dengan nama USG, alat yang dipakai untuk melihat bagaimana kondisi janin dalam perut seorang ibu. Tapi penemuan itu baru-baru saja ditemukan beberapa kurun terakhir ini. Lalu bagaimana dengan masa-masa sebelum itu? Bukankah orang bercerita tentang apa yang di dalam perut adalah sesuatu yang sangat mengherankan? Bahkan orang yang menyampaikannya boleh jadi dituduh sebagai tukang sihir, sebagai dukun. Kenapa? Karena dia berbicara tentang sesuatu yang matanya sendiri tidak bisa melihatnya. Tapi Nabi menceritakan itu dengan sangat lengkap. 40 hari setetes darah, setetes air mani, 40 hari berikutnya kemudian segumpal darah, 40 hari berikutnya kemudian berubah menjadi segumpal daging. Lengkap 40 ditambah 40 ditambah 40 sama dengan 120 hari. Kalau kita bawakan ke dalam hitungan bulan, 120 hari itu setara dengan sekitar kurang lebih 4 bulan. Maka ketika usia janin sudah memasuki 4 bulan, ketika itulah malaikat datang untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Artinya apa? Setelah usia 4 bulan, maka janin yang ada di dalam perut seorang ibu sudah kedatangan ruh. Maka sebelumnya apa yang terjadi? Janin hanya tumbuh dan berkembang sesuai dengan gerakan sang ibu, sesuai dengan apa yang diterima oleh ibunya. Tapi setelah 4 bulan itu ibu dan bapak, dia sudah menjadi sebuah jasad yang baru yang memiliki roh, sehingga kalau terjadi penganiayaan, terjadi pengguguran, terjadi pembunuhan kepada janin tersebut, maka orang yang melakukannya sudah seperti membunuh satu jiwa manusia. Maka di sini kemudian ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi merupakan sesuatu yang luar biasa, khususnya bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Alat kedokteran tidak ditemukan, mata manusia pun juga tidak bisa mendeteksi. Tapi bagaimana Nabi tahu? Inilah yang kemudian oleh para ulama dikenal dengan hal-hal yang diistilahkan dengan perkara sam'iyat. Apa itu perkara sam'iyat? Perkara-perkara yang tidak mungkin bisa ditangkap oleh mata manusia, indera manusia, khususnya di zaman itu, tapi hanya bisa didapatkan dari kabar-kabar yang bisa diterima kebenarannya. Dan yang kita sampaikan ini merupakan kabar yang bersumber dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ceritanya tidak cukup sampai di sana kaum muslimin. Nabi kemudian menceritakan setelah 4 bulan usia penciptaan manusia itu, kemudian Allah kirimkan malaikat, ditiupkanlah ruh, kemudian dicatatlah ketika itu oleh malaikat ada 4 hal yang sudah dituliskan oleh Allah kepada calon manusia ini. Apa 4 perkara itu? Yang pertama adalah tentang rezekinya, bagaimana rezekinya ketika dia hidup. Yang kedua tentang ajalnya, sampai kapan dia merasakan nikmat kehidupan. Yang ketiga tentang amalnya, apakah banyak kebaikan atau keburukannya. Dan yang keempat
orang yang berbahagia atau justru menjadi orang yang menderita. 4 perkara ini kaum muslimin tidak ada satupun orang yang bisa mengetahuinya kecuali dia betul-betul hidup ke atas muka bumi ini. Rezeki manusia tidak ada yang tahu seberapa banyak rezeki yang bisa dia dapatkan, atau justru sampai mana rezeki itu bisa dia miliki. Yang jelas yang kita ketahui kaum muslimin, selagi kita hidup di atas muka bumi ini, maka yakinlah berarti tanda rezeki kita masih ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tak lagi memiliki rezeki, maka bukan di sini lagi tempatnya. Ketika seseorang sudah menggenapkan rezeki yang sudah Allah takdirkan bagi dirinya, sudah dia nikmati semua rezeki yang Allah tetapkan, maka ketika itulah ajalnya sudah mendekat. Karena orang yang sudah datang ajalnya, itu menjadi tanda bahwa rezekinya tidak ada lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sama dengan ajal dan rezeki, sebagaimana kita tidak mengetahui kapan ajal kita juga tidak tahu berapa banyak rezeki kita. Tetapi dengan Allah menetapkan berapa banyak rezeki kita, bukan berarti kemudian manusia berpangku tangan. Sudah cukup, tidak perlu kita bekerja, Ustaz. Kenapa? Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Jangan sampai salah dan keliru menimbang. Bukankah ketika ajal kita sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak hanya menunggu ajal itu supaya dia datang, tapi menunggunya. Begitu juga dengan rezeki. Berapapun rezeki kita, tidak ada kita yang tahu. Allah yang menjaminnya, Allah yang menentukannya. Tapi manusia tetap butuh kepada apa yang kita sebut dengan istilah usaha. Bagaimanapun juga rezeki manusia sudah dijamin oleh Allah, tapi usaha manusia lah yang kemudian menjemput untuk mendatangkannya. Seseorang yang di depannya ada sepiring nasi, walaupun sepiring nasi itu sudah merupakan nikmat Allah untuk dirinya, tapi kalau tidak ada usaha untuk mengambil nasi demi nasi itu dengan tangannya, maka yakinlah tidak akan pernah bergeser sepiring nasi itu pun ke dalam mulutnya. Kenapa? Karena usaha itu dibutuhkan oleh manusia. Maka rezeki kita yang telah ditetapkan oleh Allah, yang sudah disebarkan oleh Allah di muka bumi ini, tidak akan mungkin bisa datang kepada kita kalau tidak kita usahakan ikhtiar menjemputnya. Dan karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, bahkan sebagian mengistilahkan bahwa yang kita lakukan bukan sedang mencari rezeki, tapi yang betul adalah sedang menjemput rezeki itu sendiri. Apa bedanya rezeki dijemput dengan dicari? Kalau mencari rezeki, belum tentu rezeki itu ada, belum tentu rezeki itu didapat. Tapi yang kalau kita lakukan adalah menjemput rezeki, maka itu sudah jaminan bahwa pasti rezeki itu sudah ada. Ibarat kata seseorang pergi keluar, dia pergi ditanya oleh orang lain, baik apa? Dia menjemput anak pulang sekolah. Pertanyaan ibu dan bapak, kalau dijemputnya anak pulang sekolah, berarti anak tersebut sudah ada atau tidak? Sudah ada. Tapi kalau baru mencari, baru tentu belum ada yang akan dicari. Begitulah perumpamaan sebagian orang menjelaskan bahwa rezeki manusia itu pada dasarnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja butuh ikhtiar kita manusia dalam rangka menjemputnya. Maka rezeki manusia sudah dicatat dan ditentukan oleh Allah. Ajal manusia sudah dicatat dan ditentukan oleh Allah. Amal manusia, Allah sudah tahu dengan amal perbuatan kita. Bahkan sampai di penghujung ayat kita Allah juga tahu. Bahkan kalau kita menjadi orang bahagia apalagi sengsara, Allah juga tahu. Dan kemudian pertanyaannya mungkin sebagian orang mengatakan, kalau ajal kita sudah tahu, amal kita pun Allah juga sudah tahu, nasib kita nanti di hari kiamat Allah juga sudah tahu, apakah masih perlu kita beramal? Tentu perlu. Tugas kita bukan menebak-nebak takdir Allah untuk diri kita. Takdir Allah itu baru kita ketahui setelah semuanya terjadi. Kita tahu sesuatu itu rezeki atau tidak setelah semuanya terjadi. Kita tahu kapan ajal itu datang setelah semuanya terjadi. Maka menjadi manusia yang bahagia ataupun sengsara, menjadi manusia yang beramal saleh atau tidak, itu bukanlah tugas kita memikirkan apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak. Tapi tugas kita manusia adalah bagaimana berusaha dan berupaya agar dirinya termasuk di antara orang-orang yang mengupayakan amalnya adalah amal saleh. Tugas kita manusia adalah berupaya agar dia termasuk menjadi orang-orang yang beruntung karena dia menjalankan perintah-perintah Allah. Maka ketika kita sedang berusaha melaksanakan amal ketaatan, amal kesolehan, maka perintah berikutnya datang dari Nabi. Apa itu? Tentang kondisi akhir hayat seorang manusia.
Apa kata Nabi? Inna ahadakum, salah seorang di antara kamu ada yang selama hidupnya mengerjakan perbuatan ahli surga sampai-sampai seolah-olah antara dirinya dengan surga hanya sejengkal, tapi ketetapan Allah telah lebih mendahului. Allah tetapkan dia menjadi penduduk neraka sehingga di akhir hayatnya dia mengerjakan perbuatan ahli neraka sehingga dia masuk dalam neraka. Tapi juga ada di antara kamu yang sepanjang hidupnya mengerjakan perbuatan ahli neraka, tapi ketentuan Allah sudah lebih dahulu mendahuluinya. Allah tetapkan dia sebagai penduduk surga, maka di akhir hayatnya dia mengerjakan perbuatan penduduk surga, lalu dia meninggal dunia dalam kondisi itu, masuklah dia kemudian ke dalam surga. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Bahwa kita kaum muslimin, bagaimanapun kondisi kita pada hari ini, kalaupun kita sudah berada dalam ketaatan, tidak ada yang bisa menjamin apakah di akhir hayat kita tetap dalam ketaatan atau tidak. Sebaliknya juga ketika kita melihat banyak pelaku maksiat di luar sana, orang-orang yang senantiasa melakukan kejahatan, tapi tidak ada juga yang bisa menjamin apakah seperti itu juga akhir hayatnya. Supaya apa? Supaya orang yang belum dalam ketaatan tidak pernah merasa aman dengan akhir hayatnya, dan supaya orang yang nampak oleh kita melakukan maksiat jangan sampai kita bersuuzon, berburuk sangka dan mencap bahwa dia pasti ahli neraka. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin bagaimana akhir hayat seseorang. Maka ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam kondisi beragama Islam. Siapa di antara kita bisa menjamin apakah akhir hayatnya betul-betul beragama Islam atau tidak? Tidak ada. Tetapi para ulama menjelaskan bagaimana akhir hayat kita itu sangat ditentukan dengan bagaimana kita mengisinya sekarang. Siapa yang terbiasa di masa kecilnya dalam ketaatan, mudah-mudahan ketika dewasanya dia juga hidup dalam ketaatan. Dan siapa yang di waktu dewasanya berada dalam ketaatan, mudah-mudahan ketika meninggal dunianya dia juga meninggal dunia dalam ketaatan. Seperti itu pula yang diajarkan oleh orang tua, ketik raja-raja, kadang bawa-bawa sudah tua terubah tidur. Inilah yang menjadi pelajaran bahwa orang yang menginginkan akhir hayatnya jauh lebih baik, akhir hayatnya meninggal dalam husnul khatimah, maka sudah sebaiknya dia mempersiapkan diri mulai dari sekarang, sehingga bagaimana akhir hayatnya akan sangat ditentukan bagaimana dia mengisinya dari sekarang. Inilah 3 pelajaran tentang perkara-perkara gaib yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama adalah tentang proses penciptaan manusia, yang kedua adalah tentang takdir, yang ketiga adalah bahwa yang menjadi penentu amal manusia adalah kondisi akhirnya. Maka mari kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan akhir yang baik kepada kita bersama. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.